Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang. Kenalkan, nama saya Rumaisa Fiona, NIM 22134122. Dan saya Rina Anastasia dengan NIM 2213401111. Kita akan mereview tentang materi Dukungan organisasi yang dirasakan, yaitu pengertian, aspek, dan dimensi dukungan organisasi yang dirasakan. Baiklah, yang pertama ada pengertian Perceived Organizational Support. Perceived Organizational Support atau dukungan organisasi yang dirasakan adalah konsep yang mengacu pada persepsi karyawan sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Dukungan organisasi yang dirasakan dapat mempengaruhi kinerja karyawan, komitmen organisasi, kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan produktivitas perusahaan. Perceived Organizational Support atau dukungan organisasi yang dirasakan merupakan suatu teori dalam literatur keperilakuan. Teori ini menjelaskan peran persepsi karyawan terhadap hubungan organisasi. Hubungan organisasi terhadap karyawan akan membentuk sikap dan perilaku mereka di organisasi tersebut. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa Perceived Organizational Support atau dukungan organisasi yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, Perceived Organizational Support juga berhubungan dengan peningkatan komitmen organisasi, kepuasan kerja, keberadaan karyawan, dan meminimalkan perilaku penarikan. Oleh karena itu, Perceived Organizational Support merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Karyawan merupakan suatu elemen penting bagi sebuah organisasi. Tanpa karyawan yang mumpuni, organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Maka, penting di setiap organisasi untuk memiliki dukungan organisasi yang dirasakan. Kemudian, ada 3 aspek utama yang menjadi perhatian karyawan mengenai keseharian organisasi dalam memperlakukan karyawannya. Yang pertama, ada sikap organisasi terhadap ide-ide karyawan. Ketika organisasi melihat dan menggunakan ide-ide karyawan, persepsi karyawan menjadi positif. Di sisi lain, terdapat persepsi negatif juga. Nah, persepsi negatif tuh ketika perusahaan selalu menolak gagasan karyawan dan semuanya merupakan keputusan manajemen tertinggi. Nah, apabila di suatu perusahaan hanya mementingkan ide-ide dari atasan atau manajemen tertinggi, maka itu disebut sebagai persepsi yang negatif karena perusahaan selalu menolak gagasan dari karyawannya. Terus juga kalau semisal di perusahaan itu mendapati persepsi yang negatif dari karyawannya dan karyawannya itu tidak merasa nyaman di tempat pekerjaan tersebut karena selalu ditolak ide atau gagasannya, maka itu belum bisa disebut sebagai dukungan organisasi yang dirasakan dan belum bisa mencapai kepuasan kerja. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rumaisa. Ya, saya akan melanjutkan aspek yang kedua tentang respon terhadap karyawan yang mengalami masalah. Nah, ketika sebuah organisasi tidak menunjukkan upaya untuk membantu karyawan yang berada dalam kesulitan, hal ini memberikan sinyal kepada karyawan bahwa organisasi tersebut tidak mendukung hubungan dengan karyawan yang bersangkutan. Jadi, karyawan ini mengalami masalah yang kesulitan, bahwa organisasi ini tidak mendukung hubungan dengan karyawan yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, ini ada respon terhadap kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Karyawan melihat bahwa organisasi memberikan dukungan agar setiap orang dapat bekerja maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kesejahteraan dan kesehatan karyawan itu memberikan dukungan bahwa karyawan ini bisa bekerja maksimal sesuai mencapai tujuan bersama. Itu selanjutnya tentang dimensi dukungan organisasi yang dirasakan. Yang pertama ada keadilan yang diterima. Mengajari pada persepsi karyawan tentang prosedur keadilan dalam organisasi. Jadi sebelum dia masuk menjadi karyawan, dia pasti dilatih dulu
baru dia dilatih dengan cara promosi lalu digaji. Dan kedua itu dukungan supervisor. Nah, menunjukkan pada dukungan dan kepedulian yang diberikan oleh atasan terhadap pekerjaan karyawan. Contoh mentoran. Terus ada koordinasi antara karyawan dan karyawannya lagi. Terus dan ada alokasi sumber daya. Yang ketiga ada penghargaan organisasi dan kondisi kerja, mencakup aspek contohnya seperti kesempatan pelatihan, kondisi kerja, dan kepuasan terhadap pekerjaan karyawan.